Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika baru pertama kali Anda menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik pengukuran besaran listrik AC maupun DC. AC di sini arus bolak-balik, DC di sini arus searah. Nah, apa saja besaran listrik yang akan bisa kita ukur? Yang pertama itu nanti adalah hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini nanti diwakilin oleh resistor untuk mempermudah kita mempelajarinya. Nah, itu nanti simbolnya R. Kemudian kita masuk kuat arus. Nah, kuat arus itu nanti disimbolkan dengan I. Lalu yang ketiga itu nanti tegangan. Oke, ini nanti volt. Nah, lalu alat ukurnya ini nanti itu disebut ohmmeter. Kemudian ini nanti kuat arus amperemeter. Dan untuk tegangan itu nanti voltmeter. Nah, ini yang sering dikenal atau disingkatkan dengan ampometer. Ya, ampometer. Nah, jadi ini dirangkai pada satu alat yang dinamakan dengan multimeter, atau dalam bahasa sehari-harinya itu multitester, ya, seperti itu dia. Oke, nah sekarang kita mulai untuk hambatan. Nah, untuk hambatan ya itu Anda harus memperhatikan baik-baik. Ketika Anda ingin mengukur hambatan, tolong semua rangkaian listriknya dimatikan powernya, dibuat off. Lalu kita bisa mengukur hambatannya itu besarnya berapa. Gak boleh ada arus listriknya. Jika Anda mengukur arus listrik, jika Anda niatnya tadi ingin mengukur hambatan, namun arus listriknya masih berjalan, itu akan mengandung risiko. Nah, seperti ini. Misalnya ini hambatan. Lalu saya mau mengukur berapa nilai hambatannya. Nah, maka kita letakkan alat kita, alat ukurnya, atau yang sering kita gunakan itu namanya multimeter, ya. Lalu kita hubungkan pada kedua kakinya. Ketika ini dalam keadaan tidak dialiri arus listrik, maka hambatan ini bisa kita ukur dengan menggunakan tes pin, ada yang merah dan ada yang hitam. Nah, ketika dia tidak ada arus, kita boleh bolak-balik, ya. Di sini merah kita pasang, sini hitam, atau dibalik, di sini merah, di sini hitam, nggak masalah. Nah, ketika nanti misalnya jarumnya bergerak, ya, jarumnya bergerak, maka itu hambatannya masih ada. Namun ketika nanti jarumnya sudah tidak bergerak atau menuju angka 0, yang letaknya di sebelah kanan alat itu nanti berarti hambatannya sudah kosong atau ini sudah terbakar gitu, ya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur hambatan harus seperti itu caranya. Oke, kita sambung. Yang kedua, kita mau mengukur kuat arus listrik. Nah, ketika kita mau mengukur kuat arus listrik, di sini juga diperlukan kehati-hatian. Misalnya, ya, saya gambarkan sebuah rangkaian sederhana saja yang terdiri dari sebuah resistor seperti ini.
saya gunakan sebuah baterai saja sebagai sumber DC-nya, ya, ini. Nah, jadi ketika ini sudah terhubung, perhatikan baik-baik di sini. Nantinya kamu harus perhatikan yang panjang dari gambar ini itu kutub positif baterai, yang pendeknya kutub negatif. Maka dengan sendirinya arus akan mengalir seperti ini, membentuk sebuah loop. Ini dia. Nah, lalu bagaimana meletakkan amperemeter kita tadi? Amperemeter itu kita letakkan seri dengan komponen yang akan dilalui arus listrik. Nah, jadi letaknya seperti ini dengan catatan ini nanti kutub positifnya, lalu di sini kutub negatifnya. Maka nanti ketika arusnya sudah berjalan, sudah bergerak seperti ini, baru kita ketahui berapa besar arus listriknya. Oke. Nah, itu untuk hambatan. Kuat arus. Sekarang kita masuk untuk tegangan. Nah, untuk tegangan listrik. Nah, untuk tegangan listrik sama halnya dengan kuat arus listrik tadi. Kuat arus listrik tadi juga kita harus hati-hati, di sini pun juga, ya. Nah, misalnya saya akan menggambarkan sebuah rangkaian sederhananya, ya, seperti ini. Ada sebuah resistor R, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan yang terdiri dari sebuah baterai. Ini dia. Nah, kemudian perhatikan ini kutub positifnya, ini negatif. Nah, kemudian jika kita ingin mengukur tegangan listrik, maka voltmeter atau multimeter yang kita gunakan harus membentuk paralel dengan komponen yang akan kita ukur. Seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan memberikan simpangan. Berapa simpangannya seperti ini. Oke. Nah, tadi saya katakan perhatikan kutubnya. Jadi nanti ketika arus mengalir seperti ini, maka ini positif. Kabel yang merah letakkannya di sini. Nah, yang negatif di sini. Oke. Jadi seperti itulah teknik-teknik pengukuran pada besaran-besaran listrik yang harus kita ketahui. Oke, demikian saja. Terima kasih.